Karena itu semua kader kita akan bertekad pelaksanaan muktamar ini tidak akan diwarnai oleh pertama cacat organisasi, baik itu dari persoalan ADRT dan nanti juga pelaksanaannya. Nah itu yang perlu kita persiapkan lebih awal. Oke, ya. Pak, tadi sempat disebutkan di depan ada tentang SWOT yang akan dibahas nih Pak, kayak Strength, Weakness, Opportunity, Threat gitu dari P3 yang dibahas di Mukernas ini. Apa aja Pak kalau boleh tahu? Itu menarik. Ya tentu ini bagian dari rangkaian yang tidak terpisahkan dari syarat organisasi Partai Persatuan Bangunan bahwa masa khidmat Partai Persatuan Bangunan itu akan berakhir nanti pada Desember tahun 2025. Ya. Oleh karena situasi dan kondisi politik, maka kita memerlukan percepatan ya, agar kita memiliki waktu yang panjang untuk konsolidasi menuju persiapan pemilu di 2029 yang akan datang. Tentu pada Rapimnas ini mengagendakan nanti pertama adalah waktu muktamar. Kedua adalah tempat lokasi nanti untuk terselenggaranya muktamar. Karena muktamar itu memerlukan hotel yang cukup karena nanti peserta itu pada saat pembukaan itu di sekitar mungkin bisa 2.000 orang, tapi peserta itu bisa mencapai 1.000 orang. Ya, sehingga memerlukan hotel yang cukup dan lokasi yang mudah disinggahi oleh pesawat sebagai transportasi kader-kader yang dari daerah. Agenda ini adalah tidak ada agenda yang baru karena Partai Persatuan Bangunan telah berdiri sejak 73 hingga saat ini, sehingga seluruh prinsip-prinsip perjuangan kita tidak pernah meninggalkan. Ada setiap 5 tahunan sekali itu ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai sebagai pijakan nanti kita untuk sebagai haluan kita untuk menjalankan kepartean. Nah, tentu diawali dengan Mukernas ini adalah nanti bagaimana menentukan itu dan bagaimana mempersiapkan diri juga pemikiran-pemikiran baru untuk nanti menciptakan sebuah inovasi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga itu mungkin dipersiapkan dari sejak dini. Tetapi yang paling utama kita teragendakan untuk Mukernas kali ini adalah pertama ya tentu untuk melakukan evaluasi apa-apa saja yang dalam pelaksanaan baik pemilu legislatif maupun pemilu kada. Dan yang kedua kita membangun soliditas ya dengan seluruh para kader yang saya analogikan tadi. Tidaklah mungkin ya kami semua ini orang yang terseleksi. Ya, para ketua wilayah, para sekretaris wilayah, ya itu sudah mengalami perjuangan yang panjang, tidak sedikit pengorbanan yang ditempuh oleh beliau-beliau itu, sehingga beliau itu sampai pada kancah perpolitikan saat ini. Tentu itu semua menjadi modal kita dan kemudian kita nanti akan merumuskan sebuah langkah-langkah nanti dalam muktamar kali ini. Yang di dalam pelaksanaan muktamar ini kita harus melahirkan sebuah perubahan. Yang dimaksud perubahan adalah perubahan perilaku, ya sebagaimana juga tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mustafa Akil, ya termasuk perubahan wajah. Apakah wajah P3 saat ini itu sudah familiar ya dengan apa yang diinginkan oleh rakyat? Itulah yang sebagai wajah-wajah yang harus kita bangun, kita review kembali. Ya. Dan terakhir, muktamar jangan sampai nanti dibumbui ya oleh goresan-goresan yang nanti kemudian menjadi beban-beban masa lalu. Ya, kita tahu dalam perjalanan Partai Persatuan Bangunan telah mengalami konflik panjang dan lain sebagainya. Oleh karena itu semua kader kita akan bertekad pelaksanaan muktamar ini tidak akan diwarnai oleh pertama cacat organisasi, baik itu dari persoalan ADRT dan nanti juga pelaksanaannya. Nah itu yang perlu kita persiapkan lebih awal. Memang di pertama tadi Bapak sampaikan ada mungkin ya jangan sampai ada pihak yang mengadu domba. Nah gelagat itu sudah terlihat atau ada pihak-pihak yang ingin cawe-cawe pihak luar Pak? Setiap organisasi, karena sekali lagi saya sampaikan, organisasi ini kan organisasi tingkat nasional, ya.
ya tentu tidak terklaster sebagaimana organisasi-organisasi yang berbasis pada keluarga, ya, berbasis pada perusahaan memang, ya. Ini tentu ada saja, ya, yang kemudian pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan Partai Persatuan Bangunan itu eksis untuk bisa bangkit kembali. Itu sudah pasti, namanya juga politik, ya. Setiap politik itu pasti ada lawan politik pula. Itu sudah takdir dalam politik, kodrat dalam politik. Tidak ada politik yang mulus tanpa lawan. Ya, Pak Prabowo semalam dalam pidatonya ya di Gerindra saja itu ada kubu-kubu di dalam, apalagi di P3. Ya tentu ada kubu-kubu itu. Tapi bolehlah kubu-kubu itu adalah merupakan satu modal. Tapi kubu-kubu yang berprinsip ya pada istiqomah dalam perjuangan Partai Persatuan Bangunan. Itulah harapan yang hendak kita bangun. Gitu. Terima kasih. Kemarin juga sempat ada momen dua kader P3 itu bertemu dengan Pak Jokowi. Apakah Pak Amar melihatnya seperti apa? Ataukah ini sebuah manuver jelang muktamar? Semua kader-kader kita ya memiliki kewajiban ya untuk selalu menjalin komunikasi silaturahmi ya, kepada tokoh-tokoh bangsa. Apalagi beliau adalah mantan Presiden Republik Indonesia. Ya, itu patut untuk setiap kader itu melakukan silaturahmi. Ya, itu hal yang justru harus dilakukan oleh para kader-kader. Namun tentu setiap kader memiliki kapasitas sendiri. Jadi kalau kita main bola, ada bek kanan, ada bek kiri, ada penyerang tengah, gitu ya. Nah kalau lebih nanti offside, gitu kan? Jadi nggak masuk ke gol, walaupun masuk tapi nanti jadi nggak jadi poin. Nah itulah yang tadi juga saya sampaikan. Kita ini orang-orang hebat yang terseleksi, ya, yang berbasis dari daerah yang berbeda-beda. Kita menyatu menjadi satu untuk mencapai sebuah tujuan. Nggak mungkin kalau kita jalan sendiri. Main musik juga sama. Bagaimana kalau rekan-rekan media tahu, main musik itu, ya, bagaimana bisa digerakkan oleh pemandu, ya, orkestra, gitu ya. Segitu banyak para pemain, ya, sebegitu banyak alat-alat instrumen musik yang memiliki peran yang berbeda-beda. Tapi karena dia bunyi berdasarkan not yang diatur, yang dibutuhkan, maka menjadi sebuah persembahan permainan musik yang bisa kita nikmati oleh insan kita semua. Nah, P3 juga kita ingin membangun kolaborasi itu semua. Sebelum pernah bilang Pak Romi minta Bapak untuk taubatan nasuha, maksudnya gimana? Ya, setiap hari insya Allah ya, ini saya sedang madep kiblat atau enggak ya, saya setiap hari itu selalu sholat tobat. Ya, bahkan apakah tidak kenal itu habis Isya, ya, atau pas saya melakukan sholat hajat misalnya, saya selalu melaksanakan sholat tobat. Jadi taubatan itu diajarkan oleh agama, setiap manusia bertobatlah, tidak terkecuali ya saya atau pengurus-pengurus harian yang lainnya. Ini kiai ya yang nanti layak menjalankan ya siapa sebenarnya yang punya hak untuk melakukan taubatan nasuha. Itu. Jadi semua insan muslim itu sebenarnya selalu menjalankan taubat karena setiap manusia setiap langkah ya setiap hari-hari itu pastilah kita akan memproduksi dosa. Mohon maaf ya, entah salah ucapan, salah tindakan, kita jalan menginjak semut ya, pasti kita membawa dosa. Oleh karena itu Allah SWT memberikan ruang, "Hai bertobatlah kalian." Maka taubat itu bagi orang muslim itu ya setiap hari bertobat. Itu, tapi taubat itu bisa dilakukan terhadap orang yang tidak menyalahkan kesalahan secara terus menerus. Kalau tobat kemudian salah lagi, itu namanya tobat sambel. Udah kepedesan makan lagi. Itu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti tadi Nas Gagasan, berarti Pak Sandiaga masih kan Pak kader P3 Pak, sehingga pas kemarin datang ke Pak Jokowi itu masih dalam kapasitas mungkin masih Pak Sandiaga Uno adalah pemegang kartu KTA sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan. Masuk salah satu yang kuat untuk maju di muktamar nggak Pak? Begitu. Ada mekanismenya. Ya, kita berprinsip pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi semua di dalam, jangankan organisasi partai politik, di dalam rumah tangga pasti ada aturan mainnya. Ya, pasti ada aturan mainnya. Dua kader itu yang bertemu Pak Jokowi melapor nggak sih Pak hasil pertemuannya atau sebelum pertemuan melapor ke Bapak? Atau bergerak sendiri gitu, Kita ini setiap kader ini tidak diwajibkan untuk melapor seperti institusi batalion. Ya, jadi ya kalau beliau pergi ke pasar pulang lapor dan ya enggak lah, gitu ya.
Nah, jadi ya kreativitas, ide, gagasan, ya sebuah itu bisa dilakukan oleh masing-masing kader itu sendiri. Mungkin yang terakhir kemarin kan Pak Prabowo itu sempat mengatakan bahwa kemungkinan nanti pilkada itu atau mengusulkanlah kemungkinan pilkada nanti itu melalui DPRD. Nah, tanggapan dari P3 sendiri gimana atau apakah itu nanti akan dibahas di Muktamar? P3 sudah berkiprah politik ini ya selama kali berkiprah mulai pemilu. Kita ya. Jadi Partai Persatuan Bangunan itu sejak pemilu pertama tahun 77, artinya sudah 12 kali pemilu. Ya, kita sudah berpengalaman berinteraksi dengan masyarakat. Kita akui sepenuhnya bahwa pemilu kali ini adalah pemilu yang paling berbiaya tinggi. Biaya yang dimaksud termasuk di dalamnya adalah biaya yang dikeluarkan oleh negara. Berapa triliun sebagaimana yang Pak Presiden sampaikan itu hangus dalam 2 hari. Memang kita butuh untuk membangun penguatan sebuah demokrasi, tetapi tidak boleh juga membebani rakyat. Sehingga harus ada ide-ide inovasi pemikiran bagaimana supaya kita menjalankan demokrasi itu dengan ekonomi biaya yang tidak terlalu tinggi. Karena rakyat juga sedang membutuhkan ya produk-produk lain, tidak hanya berpolitik, tapi ada bidang pangan, ya, bidang alutsista untuk pertahanan, ya, juga infrastruktur yang harus kita bangun. Itu juga tidak kalah penting. Tapi politik untuk menjaga demokrasi, mengantarkan hak kedaulatan rakyat, itu juga tidak kalah pentingnya. Begitu ya. Terima kasih atas semua perhatiannya. Rekan-rekan media sudah mengikuti acara kami. Mudah-mudahan sampai selesai besok nanti insya Allah sampai malam selesaikan semua kita.